Halo semuanya, selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu variabel penelitian. Nah, dalam materi saya ini ada beberapa bagian yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian variabel penelitian menurut para ahli. Yang kedua, pengertian variabel penelitian. Yang ketiga, macam-macam variabel penelitian. Yang keempat, hubungan antara variabel penelitian. Yang kelima, menentukan variabel penelitian dengan cara cerdas. Yang keenam, contoh-contoh daripada variabel penelitian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan daripada materi saya ini. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian variabel penelitian menurut para ahli. Menurut F.N. Kerlinger, variabel adalah sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf, dan konsep kesabaran. Berikutnya, menurut Y.W. Best, variabel penelitian adalah kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasi, dikontrol, atau diobservasi dalam suatu penelitian. Berikutnya, menurut Direktorat Pendidikan Tinggi Dedikbud, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamat penelitian. Terus yang terakhir, menurut Sutrisno Hadi, variabel adalah gejala yang bervariasi. Misalnya nih, jenis kelamin. Kan ada jenis kelamin laki-laki dan juga jenis kelamin perempuan. Berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Atau dapat diartikan juga kalau variabel penelitian itu merupakan apa yang menjadi fokus dalam kita meneliti sesuatu. Misalkan kita meneliti mengenai pohon-pohon sawit yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, pohon-pohon sawit yang kita teliti itu yang disebut sebagai variabel penelitian. Sekarang kita masuk pada macam-macam variabel penelitian. Yang pertama ada variabel kualitatif. Yang dimaksud dengan variabel kualitatif adalah variabel yang menunjukkan suatu intensitas yang sulit diukur dengan angka. Contohnya kedisiplinan, kemakmuran, kepandaian. Nah, kan hal-hal itu tidak bisa diukur dengan angka. Jadi variabel yang tidak bisa diukur dengan angka itu disebut dengan variabel kualitatif. Yang kedua ada variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang memiliki nilai satuan yang dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya nih berat badan, kan ada yang 40 kg, ada yang 43. Pokoknya itu kan bisa ada itunya. Bisa diukur. Ada nilai satuannya. Itu yang disebut dengan variabel kuantitatif. Terus ada variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Terus ada variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel bebas. Contohnya nih, pengaruh iklan terhadap motivasi pembelian. Iklan itu disebut dengan variabel independen motivasi, sedangkan pembeliannya adalah variabel dependen. Yang berikutnya variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel independen kedua. Contohnya nih, anak adalah variabel yang memperkuat hubungan antara suami istri, sedangkan pihak ketiga adalah variabel yang memperlemah hubungan suami istri.
Terus berikutnya variabel intervening atau variabel antara, merupakan variabel yang menghubungkan antara variabel independen dan variabel dependen yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan namun tidak dapat diamati atau diukur. Contohnya hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen dan loyalitas. Terus yang berikutnya variabel kontrol, merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Contohnya, apakah perbedaan antara tenaga penjual yang lulus D3 dan S1, maka harus ditetapkan variabel kontrol berupa gaji yang sama, iklim kerja yang sama, dan lain-lain. Tanpa adanya variabel kontrol, maka sulit ditemukan apakah perbedaan penampilan karyawan karena faktor pendidikan. Sekarang kita masuk pada hubungan antara variabel penelitian. Ada 3 hubungan antara variabel penelitian. Yang pertama hubungan simetris, yang kedua hubungan resiprokal, yang ketiga hubungan asimetris. Yang pertama hubungan simetris. Hubungan simetris ini akan terjadi apabila kedua variabel adalah akibat dari suatu faktor yang sama. Misalkannya nih, meningkatnya minat pembaca di kalangan masyarakat dengan naiknya jumlah perguruan tinggi. Itu kan merupakan kedua variabel yang tidak saling mempengaruhi. Namun kedua variabel itu yaitu meningkatnya minat membaca di kalangan masyarakat dengan naiknya jumlah perguruan tinggi itu disebabkan oleh faktor yang sama, yaitu meningkatnya kebutuhan pendidikan di tengah masyarakat. Nah, itu yang kita sebut sebagai hubungan simetris. Jadi hubungan simetris itu kata kuncinya adalah dia terjadi apabila diakibatkan oleh faktor yang sama. Yang kedua, hubungan resiprokal. Hubungan antara dua variabel yang saling timbal balik. Antara variabel yang satu dengan variabel yang satu lagi itu saling timbal balik. Misalkannya nih, contohnya hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja. Motivasi kerja dapat mempengaruhi kepuasan kerja atau sebaliknya, atau kepuasan kerja dapat mempengaruhi motivasi kerja. Terus yang berikutnya penanaman modal mendatangkan keuntungan dan sebaliknya, di mana keuntungan akan memungkinkan timbulnya penanaman modal. Terus yang berikutnya hubungan asimetris. Hubungan asimetris adalah hubungan antara variabel, yakni satu variabel mempengaruhi variabel lain, namun sifatnya tidak timbal balik. Beda dengan hubungan resiprokal. Kalau resiprokal tadi, itu dia saling timbal balik. Kalau yang asimetris, dia tidak saling timbal balik. Contohnya nih, hubungan antara negara, keamanan suatu negara, dan penanaman modal asing. Keamanan suatu negara akan mempengaruhi tingkat penanaman modal investasi asing di negara tersebut. Yang kedua, gaya kepemimpinan situasional dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Yang berikutnya, pemberian kompensasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Yang berikutnya, tingkat pendapatan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk pada cara menentukan variabel penelitian dengan cerdas. Ada 4 cara untuk menentukan variabel penelitian dengan cerdas. Yang pertama itu tentukan masalah penelitian. Yang kedua itu identifikasi faktor atau unsur yang berhubungan. Yang ketiga, cari penelitian terlebih dahulu. Yang keempat, konsultasikan dengan senior. Yang pertama, tentukan masalah penelitian. Sebelum kamu menentukan variabel penelitian, kamu harus paham betul tentang masalah, seperti apa yang akan kamu teliti. Ingat bahwa masalah penelitian adalah kesenjangan antara harapan atau teori dengan kenyataan atau fakta. Gambarkan dengan menggunakan deskripsi sederhana ke dalam tulisanmu. Jelaskan secara jelas apa yang akan terjadi dan bagaimana seharusnya. Gunakan kalimat yang efektif dan menarik untuk dipahami. Contohnya nih,
Pencegahan penyakit COVID-19 sudah dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya tren penularan penyakit pun menurun, namun faktanya jumlah penderita COVID-19 terus meningkat. Mengapa? Terus yang kedua, identifikasikan faktor atau unsur yang berhubungan. Setelah menggambarkan masalah dengan jelas, selanjutnya kamu harus dapat mengidentifikasikan apa saja nih yang akan menjadi penyebab dan apa saja yang menjadi dampak. Misalkan, berdasarkan masalah di atas, berdasarkan pemahaman hal yang menyebabkan adalah tingkat social distancing, fasilitas kesehatan dan kelembapan udara, dan lain sebagainya. Sedangkan dampaknya adalah peningkatan jumlah penderita COVID-19. Untuk sementara, kamu dapat menyebut semua hal yang menyebabkan sebagai variabel bebas dan semua hal dampak sebagai variabel terikat. Yang ketiga, cari penelitian terlebih dahulu. Penting bagimu memperkuat literasi dalam penelitian, seperti mencari penelitian terlebih dahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitianmu, dan juga buku-buku teori yang berkaitan dengan apa yang sedang kamu teliti. Semakin banyak dan relevan literasimu, maka akan semakin bagus dalam menentukan variabel penelitian. Terus yang keempat, konsultasikan dengan senior. Sudah menjadi sebuah kemahfuzan bahwa kebenaran adalah sebuah hal yang absolut diakui oleh banyak kalangan. Jangan memaksakan suatu kebenaran jika itu hanya menurut pribadimu sendiri. Konsultasikan dengan para peneliti yang sudah senior seperti dosen atau tim ahli. Persiapkan dirimu untuk menerima kritik dan saran, karena hal tersebut sangat membangun dalam kebaikan proses penelitianmu di masa yang akan datang. Sekarang kita masuk pada kumpulan contoh variabel penelitian. Yang pertama itu contoh variabel penelitian kualitatif. Persepsi dan pelaku petani terhadap usaha tani padi organik di Desa Rogosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Di sini ada variabel terikat dan juga variabel bebas. Variabel terikatnya usaha tani padi organik, variabel bebasnya persepsi petani, perilaku petani. Yang kedua, contoh variabel penelitian kuantitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi rakyat dan strategi pengembangan usaha tani kopi rakyat di Kabupaten Jember. Ada variabel terikat dan juga variabel bebas. Variabel terikatnya adalah produksi kopi rakyat, sedangkan variabel bebasnya adalah penggunaan pupuk urea, penggunaan pupuk TSP, penggunaan pupuk kandang, penggunaan pestisida, jumlah pohon, luas kebun, penggunaan pupuk KLC, dan juga tenaga kerja. Yang ketiga, ada contoh variabel penelitian pendidikan. Pengaruh metode pembelajaran dan gaya belajar kognitif terhadap hasil belajar pendidikan kewarganegaraan bagi peserta didik kelas 8. Variabel terikatnya hasil belajar pendidikan kewarganegaraan, variabel bebasnya metode pembelajaran dan gaya belajar kognitif. Yang keempat, contoh variabel penelitian kesehatan. Analisis faktor personal, higien, dan sanitasi lingkungan dengan kejadian hepatitis A di Universitas Jember. Variabel terikatnya kejadian hepatitis A, variabel bebasnya karakteristik, variabel karakteristik terdiri dari jumlah umur, jenis kelamin, pendidikan, fakultas, dan imunisasi. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Variabel merupakan apa yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian atau yang umum disebut dengan konsep. Jadi, variabel penelitian merupakan atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Jenis-jenis variabel penelitian terdiri dari variabel kualitatif, variabel kuantitatif, variabel dependen, variabel independen, variabel moderator, dan variabel intervening. Hubungan antara variabel penelitian terdiri dari hubungan simetris, asimetris, dan resiprokal. Kita juga harus bisa menentukan variabel penelitian dengan cara cerdas, yaitu dengan cara menentukan masalah terlebih dahulu, mengidentifikasi faktor atau unsur yang berhubungan, cari penelitian terlebih dahulu, dan konsultasikan dengan senior. Oke, sekian penjelasan mengenai materi saya hari ini. Jika ada yang kurang jelas dari materi saya tadi, silakan bertanya. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih.